Hari ini kepada saudara-saudara akan dilakukan pemeriksaan psikologi yang sering disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu tes karena tidak mengandung pengertian lulus atau tidak. Tujuan dari pemeriksaan psikologi kali ini adalah evaluasi kepribadian, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakannya secara optimal agar kami dapat membantu saudara dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang kami sajikan beraneka ragam, ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun semuanya akan kami jelaskan terlebih dahulu sehingga saudara akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting dengarkan baik-baik petunjuk yang diberikan, kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika masih belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan sebelum saudara dipersilakan untuk mengerjakannya. Apabila tes sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu untuk mengerjakannya dibatasi, namun ada batas waktu yang tidak diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara dapat bekerja secara efisien. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai bersama-sama dan akan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tapi juga jangan ada yang masih mengerjakan setelah instruksi berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan ballpoint atau pulpen saudara, kecuali pada saat tes tertentu kami akan mengarahkan saudara menggunakan pensil yang telah kami berikan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita mulai untuk mengisi lembar riwayat hidup. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi hanya untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah ballpoint atau pensil saudara. Marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Yang ini. Silahkan ditulis. Lalu dilanjutkan dengan tanggal pemeriksaan. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Misalnya R. Pranowo harus ditulis dengan Raden Pranowo. Lalu untuk gelar kesarjanaan boleh ditulis di belakang nama saudara. Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu dengan huruf cetak. Isilah tempat dan tanggal lahir saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin disesuaikan dengan saudara. Agama isilah dengan kepercayaan saudara. Untuk status, coret sesuai dengan keadaan saudara. Alamat, tulislah alamat lengkap saudara berserta dengan nomor telepon rumah atau nomor HP. Jangan lupa mencantumkan nomor kode pos jika ada. Untuk keluarga, nama ayah isilah dengan lengkap ayah dengan huruf cetak. Untuk gelar kesarjanaan di belakang nama ayah. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah alamat rumah di belakang tanda kurung nama ayah. Pekerjaan isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya pensiun PNS atau pegawai swasta. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah jika sama dengan saudara, cukup ditulis dengan idiom saya. Jika beda, tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, maka alamatnya boleh diculik saja. Nama ibu
telah meninggal, tulislah alamat rumah di antara tanda kurung belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu jika serupa dengan saudara, cukup ditulis dengan idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Namun jika berbeda, tulislah alamat ibu saudara dengan lengkap, termasuk dengan nomor telepon dan kode pos jika ada. Jika ibu saudara telah meninggal, alamatnya boleh dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis itu terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama ada pendidikan. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah, misalnya SDN Sukarsari 01, tempat atau kotanya di mana, dan lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan SMP, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Sejajar dengan SMA, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Di belakang tahun lulus, harap ditulis jurusan yang ditempuh di SMA, misalnya IPA, IPS, atau bahasa. Sejajar dengan perguruan tinggi, pada kolom nama sekolah dituliskan nama sekolah, universitas, akademi. Di kolom bagian, tuliskan fakultas dan jurusan, tempat dan tahun lulus seperti apa. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Yang kedua, kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya tata buku, internet, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan, namanya berapa, dan instansinya penyelenggaraan apa. Misalnya triad, F, les, private, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti les, harap dicoret seluruhnya. Lalu yang ketiga, pengalaman bekerja. Saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Tuliskan macam pekerjaan atau nama instansi tempat kerja saudara. Tempat, kotanya di mana, pangkat atau jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara mencoretnya. Lalu yang keempat, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi saudara pernah mengikuti aktif dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah atau di kampus. Misalnya Pramuka, Karang Taruna, organisasi pencinta alam, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara mengikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa, bulan dan tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada.
mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik. Yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan melingkari huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolah dengan kelas atau semester berapa jika masih sekolah. Kemudian dilanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Sudah? Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik untuk dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Kemudian pada nomor 10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap untuk dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif atau yang dirasakan berat, coretlah kata tidak. Demikian sebaliknya. Jika saudara pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara. Untuk bagian yang bila mana terjadinya, cukup ditulis tahun terjadinya saja. Dan untuk apa akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun akibat terhadap psikis. Jika saudara tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Sudah? Untuk nomor yang 11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, maka saudara coretlah kata tidak dan sebaliknya. Jika saudara pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami. Untuk bila mana terjadinya, cukup dituliskan tahun terjadinya saja dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang saudara masih rasakan sampai saat ini. Jika saudara tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sudah? Untuk yang nomor 12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi yang pernah saudara lakukan sebelum yang hari ini. Jika pernah, coretlah kata tidak dan sebaliknya. Kalau pernah, saudara jawablah pertanyaan di bawahnya. Untuk yang bila mana, cukup diisi dengan tahunnya saja. Tempat cukup diisi dengan kota saja, seperti misal Jakarta. Dan untuk tujuannya untuk apa? Misalnya untuk pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, dan sebagainya. Jika saudara pernah melakukan pemeriksaan psikologi lebih dari sekali, harus dituliskan semua tujuannya. Seperti misal tujuannya untuk pemilihan jurusan dan untuk pemilihan seleksi masuk sekolah, maka harus ditulis semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Sudah? Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah tulislah kota tempat tanggal pemeriksaan psikologi berlangsung. Misalnya Jakarta. Lalu tanggal pemeriksaan, kemudian bulan dan tahun. Di bawahnya saudara harus hubungi tanda tangan dan diberi nama jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidupnya telah selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong
halaman yang seluruhnya kosong. Perhatikan seluruh halaman ini sekarang adalah milik saudara. Tugas yang harus saudara kerjakan adalah menggambar suatu pohon kayu yang bukan jenis pohon kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis rumput, itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang kedua, jenis pisang, itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang ketiga, jenis bambu, itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang keempat, jenis kelapa, itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang kelima, jenis cemara dan kapuk, itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Gambarlah pohon kayu yang lainnya. Jangan menggunakan penghapus maupun penggaris dengan pensil telah kami berikan. Apakah ada pertanyaan? Ada orangnya boleh nggak? Terserah. Ada keduanya boleh nggak? Terserah. Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, silakan ambil pensil saudara dan silakan mulai. Berhenti. Berilah nama pada pohon yang sudah saudara gambar di bawahnya atau di bagian lain yang kosong. Jika sudah selesai, letakkan pensel saudara. Sekarang